dalam ilmu psikologi ditemukan makadaya tu tarapinna aronele na lalai matakoi terutama para pejabat upasan ditugas tasuri baineta tudang hapatan kangulipok panah dan sentuhkan leher amigdala dan hipokampus otak tak pada paha apa ya makun raya magalak man manasi na coba inandre manasi nandre na sajibi na kamadat ko saji na nandre ang kamadatkan. Kemudian ada doa saya dapatkan dalam kitab Al-Bunyah karangan si Abdul Qadir Al-Jilani adalah mengambil berkawudu. Kekayasa berkawudu ini jarang orang tahu. Jenderal Sudirman saya baca dalam sejarah, Baharudin Lopa saya baca dalam sejarah, ternyata dia mengambil berkawudu dan inilah rahasianya orang-orang besar yang kadang kita tidak tahu. Memilih nama itu perlu juga memang nasabah. Ada ulama mengatakan Wa'wati itu adalah salah satu potongan dari nama jin yang pembangkang. Tapi ada kelebihannya karena dia bisa melebihi wataknya laki-laki. Artinya karena kemampuannya memanajerial sehingga dia punya kelebihan. Jadi yang kata itu kanjak. Kemudian wasiat saya yang kedua, nareko masus-masus saya lakai tak bu. Ya kung kay pole kapaliyo kopopata sapu-sapu udonya. Dalam ilmu psikologi ditemukan makadaya tu tarapinna aronele na lalai matakoi terutama para pejabat upasani dia korewa kipole kantore pulang dari tugas tasuri baineta tudang hapatan kangulipok panah dan sentuhkan leher amigdala dan hipokampus otak pada paha wanita. Ternyata dalam ilmu psikologi tempat yang paling sejuk di wanita adalah pahanya dan ternyata baring di paha istri 10 menit itu bisa mengalahkan terapi psikologi selama 1,5 jam. Makanya tidak usah pergi ke tukang pijit. Ayo tolong pijit-pijit. Kesurbawan itu dah baineta napataliuri popana. Kayaknya Nabi paling sering tidur di paha istrinya. Tidur yang paling berkualitas adalah di paha istri. Walaupun hanya 10 menit itu bisa mengalahkan tidur selama 3 jam. Itu sudah diteliti para ahli. Maka ternyata kelebihannya paha wanita bisa mensterilkan saraf yang tegang bagi laki-laki. Ada namanya gelombang elektromagnetik yang terletak di paha itu lebih besar banding dengan di tempat tubuh yang lain. Makanya Nabi sering baring di paha Khadijah. Yang kedua, si balikanlah. Ia komakun raya tidak masesah. Si baineta atau dalam keadaan kurang fit, maka tapasandre iyo ko arota, baringkan di dada karena itu yang bisa mensterilkan perasaan wanita. Ternyata dalam ilmu kedokteran dibahas para ahli kedokteran, maka dia ko angka makumrei nelo melahirkan dan merasakan sakit yang sangat amat berat, maka suruh suaminya membaringkan, menyandarkan istrinya di dadanya. Rasa sakitnya akan terangkat 40-50% kelebihannya dan Nabi sudah ajarkan itu. Makanya sesekali Pak Bu narekomasi saya kita tapaluliu kopopata sapu-sapu ulokna masih jatuh matingro. Baineta ko masisay tapasandre-sandre ko arota apa ta sapu-sapu palit-palit sejak tu matingro. Insyaallah itulah sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian sesekali makan bersama. Saya ini ajarkan kepada ibu-ibu, dan ini langka Pak Bu. Di Mesir itu orang pakai, dan orang kadang tidak tahu. Ya kung acara takiwa kumulata, atau meko kokion ronan rewe, kaya pesankan, ajak lalu, tasaji di tenganan nanrewe kon ronan rewe. Sisakan bagian teni. Jadi dia roi di makun reye, aja tek day lakay manre, aja to tek day masoan. Manre ti lakay tanapaki manre, aja tamas soko din na masolakay ta. Sulit mo pernah Bu? Mulai perang apa ya makun raya magalak man manasi na coba inandre manasi nandre na sajibi na kamadat ko saji na lay nandre ang kamadat ki okorini na pulong inandre na po natariway mandre na natimpo na natimpo to'y mandre maso anak na ng kanasesa nandre topa mandre laki na mandre si pagi laki na mandre ng kanasesa nandre topa kaya makisapan niya ng kasinaruntok mandre si marepa ni mandre tapi dia namega. Makanya salah satu berkah menyimpan makanan di bagian tengah. Saya sebenarnya sering sampaikan kalau di sidra, maka dia kumapagod tingi dosa jangan re di tamu umum
tak usahakan italengi mangkok-mangkok, tatongko itangnya, dorong turun ke bawah, kemudian napa tatandre, tatambay nandre, ia matu ko made mana ngitamutta, ala ya roko ya wana mangkoe, tapandre nang ibuttingi, dan itulah berkah yang disampaikan oleh para ulama. Nah sebangkah desa nabita, selama makanan masih ada di bagian tangannya, jalur turunnya berkah dari langit, dan itulah yang diambil para ulama. Kaya upasani, namo si Andregi si bawa keluarga tak, ajak tersaji di kota ngana sejangan nadere, nanti perempuan yang ambil terakhir, karena di situ ada berkah yang bisa didapatkan. Kemudian ada doa saya dapatkan dalam kitab Al-Bunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Upasani salah satu cara untuk mendapatkan keturunan, dan juga inilah yang diamalkan guru saya ini. Orang Kalimantan pasti tahu, ini Muhammad Sain Abdul Ghani atau yang dikenal dengan Guru Sekumpul Martapura. Beliau itu menyampaikan dalam salah satu ceramahnya agar narik o angka makunrai madari keguguran, satu obatnya dan tidak akan pernah lagi keguguran wanita itu adalah mengambil berkawudu. Kekayasa berkawudu ini jarang orang tahu. Jenderal Sudirman saya baca dalam sejarah, Baharudin Lopa saya baca dalam sejarah, ternyata dia mengambil berkawudu, dan inilah rahasianya orang-orang besar yang kadang kita tidak tahu. Apa itu? Narekupura majene, ada air di bagian siku, ujung siku, tulang siku paling bawah itu tidak mau jatuh, tapi rasanya geli kayak gatal-gatal, dan ada di ujung hidung dan itu tidak mau jatuh. Itulah yang diambil dan bacakan surah Al-Kautsar 7 kali dan salawat 7 kali, kemudian niatkan, kemudian minum, maka wanita itu tidak akan pernah keguguran. Itu obat dalam Islam. Kemudian manfaatnya yang kedua, nareko sawe rasa kutu kampung, banyak penyakit yang mewabah, maka lakukan itu, maka tidak akan kena penyakit. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali dalam kitab Nanjul Balaga Imam Ali. Tanya, berkawud itu luar biasa. Ya kodenya ya roh, sekarang sudah dekat bulan 3, bulan April, bukan bulan 3, bulan April, bulan 4. Ambil air hujan, nah pasti hujan di bulan 4. Tidak pernah tidak hujan di bulan 4 karena Allah menurunkan berkah dari langit. Ambil air hujan langsung dari langit, tadah. Kemudian bacakan surah Al-Fatihah 70 kali, Al-Ikhlas 70 kali, Al-Falaq, An-Nas 70 kali, ayat kursi 70 kali, dan Al-Kafirun 70 kali. Kemudian minum selama 7 hari. Maka Nabi mengatakan, siapa yang menggunakan air Al-Quran sebagai obat dan tidak bisa sembuh, maka tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Jika dia minum air Al-Quran, bagi yang tidak punya keturunan, kalau dia bermimpi menggendong bayi laki-laki, maka suruh dia mengambil anak laki-laki untuk dia pelihara, baru Allah karuniai anak laki-laki. Dia bermimpi menggendong bayi perempuan, maka suruh dia mengambil bayi perempuan untuk dia pelihara, baru Allah akan karuniakan anak. Tapi jika dia melihat menggendong bayi kemudian hilang, maka dia sudah ditakdirkan tidak punya anak. Dan itulah pesan Rasulullah. Itulah yang dikenal dengan air Al-Quran, adalah air hujan yang dibacakan doa, tapi khusus di bulan 4.